Halo teman-teman, kembali lagi ketemu. Sorry lupa pakai. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, channel si Raja Kos yang selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi, update-update terbaru, tips-tips dan trik mengenai bisnis kos dan pengelolaannya. Di video hari ini saya akan membahas mengenai satu topik yaitu yang berkaitan dengan permodalan atau pembiayaan kos-kosan. Saya ini bukan orang kaya. Saya juga bukan anak orang kaya. Kalau teman-teman semua orang kaya atau anak orang kaya, konglomerat, sebenarnya mau bisnis apa aja gampang, mau bisnis kos juga gampang. Cuma buat teman-teman yang nasibnya kayak saya, yang harus berjuang dari nol, yang mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan tetesan keringat dan air mata, lebay. Nah itu kita membutuhkan yang namanya adalah permodalan. Permodalannya kos itu bisa dapat dari mana? Sebenarnya bisa dapat dari macam-macam, ya kan? Kalau teman-teman anak orang kaya atau punya istri kaya, mertua kaya, itu bisa pinjem, bisa minta modal dulu dari orang tua atau dari mertuanya atau dari familinya siapapun ya. Nah tapi kalau teman-teman nggak punya akses ke situ, yang kedua bisa melalui investor. Tapi investor itu juga rumit. Kenapa rumit? Investor itu yang pertama dia harus melihat siapa diri kita dulu. Kita itu layak nggak untuk dikasih uang, untuk dikasih modal, untuk diinvestkan usahanya. Pertama kita harus punya ilmu dulu. Yang kedua kita harus punya pengalaman dulu. Kalau ilmu tanpa pengalaman ya percuma ya, cuma ngerti teori doang tapi nggak ngerti prakteknya percuma. Jadi punya ilmu, punya pengalaman, dan yang paling penting adalah nomor 3 adalah punya kepercayaan, punya kredibilitas. Jadi kita personal brand kita tuh di mata orang lain tuh, oh ini orang ini bisa dipercaya nih. Jadi saya nggak takut untuk injek uang atau memberikan modal kepada mereka untuk memulai usaha. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau investor itu terus terang aja saya masih 50-50 ya dengan investor, karena investor itu biasanya setelah dia memberikan uang, kecuali angel investor ya, investor ada beberapa macam juga. Kalau angel investor tuh murni biasanya dia mau bantu kita, dia kasih modal dan dia tidak begitu mempedulikan tentang ayo balik modalnya kapan. Tapi rata-rata kalau investor dia udah invest, biasanya itu dia akan mempunyai target untuk returnnya kapan, berapa, balik modalnya berapa lama, itu nanti kita dikejar-kejar. Makanya di situ sisi nggak enaknya kalau kita uangnya itu uang investor, karena kita mempunyai beban moral. Apalagi saya orangnya nggak enakan gitu sama orang. Nah itu udah menderita banget deh kalau misalnya saya mempunyai beban moral terhadap investor yang sudah menginjek dana ke saya. Gimana nih caranya supaya saya bisa cepat memberikan profit pada mereka? Nah model kayak gitu yang menurut saya nggak enak kalau kita berhubungan dengan investor. Nah oleh karena itu biasanya saya pakai yang ketiga ini. Yang pertama tadi kan nggak punya duit ya, keluarga juga bukan orang kaya. Terus yang kedua investor juga saya agak kurang serak sebenarnya kalau dengan investor, karena itu tadi alasan yang sudah saya sebutkan. Nah saya lebih senang yang ketiga ini. Yang ketiga ini apa? Yaitu adalah pembiayaan melalui bank. Kalau rumah itu namanya kredit pemilikan rumah, KPR. Nah, jenis-jenis kredit bank itu juga banyak. Ada KPR, kredit pemilikan rumah. Kalau apartemen ada KPA, kredit pemilikan apartemen. Kemudian ada kredit investasi, kredit konstruksi kalau kita membangun rumah dari nol. Atau ada juga kredit rekening koran, kredit modal kerja, ada banyak macamnya. Nah, saya kalau yang paling senang adalah KPR. Kenapa? Karena KPR itu biasanya bunganya paling murah. KPR itu biasanya
tenornya bisa panjang, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bahkan mungkin sekarang udah ada tuh yang bisa 25 tahun. Yang penting ingat umur teman-teman masih cukup ya untuk mencapai 25 tahun itu masa produktivitas kita umurnya sampai berapa tahun itu tercukupi apa enggak gitu. Jadi kalau kita sekarang masih 25 tahun untuk ngambil 25 tahun nanti pas kreditnya lunas kita masih umur 50 tahun itu masih masuk usia produktif, kita masih bisa ambil. Tapi kalau kita umurnya sudah 45 kita nggak bisa ngambil sampai 25 tahun, kita ngambil paling maksimal itu ya 15 tahun atau 20 tahun ya. Nah, tergantung banknya juga sih, tergantung kredibilitas dan kapabilitas kita juga dalam dinilai untuk keuangannya. Nah, saya kenapa lebih senang ya KPR karena tadi tenornya panjang, yang kedua bunganya murah. Kalau sekarang bunga KPR itu rata-rata 7%, 8%. Nah, kadang-kadang kalau pas lagi ada HUT bank tertentu itu biasanya bisa 6%, bisa 5% untuk 2 tahun atau 3 tahun pertama, atau kalau kayak BCA itu ada fix and cap, jadi 2 tahun pertama misalnya 6%, terus tahun ketiga sampai kelima maksimal 8%. Nah, itu ada berbagai macam lah promo-promo atau program-program KPR bank. Tapi biasanya bank itu KPR itu paling murah dibandingkan kalau kredit-kredit lainnya seperti kredit investasi, kredit modal kerja itu rata-rata pasti bunganya 9% ke atas. Kan kadang-kadang ada yang 10%, ada yang 11% juga. Itu makanya saya lebih senang untuk mengambil yang namanya KPR, kredit pemilikan rumah. Lah, kalau kos bisa nggak itu dibayar dengan KPR? Jawabannya bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau syaratnya di IMB-nya ya teman-teman. Jadi harus penting nih kalau teman-teman mau bangun kos atau mau beli kos, yang perlu diperhatikan adalah pertama IMB-nya kalau mau mengajukan KPR. Soalnya gini, kalau IMB-nya itu hanya kos-kosan, murni ditulis IMB izin mendirikan bangunan kegunaan untuk kos-kosan, maka itu bank biasanya tidak bisa untuk membiayai. Mungkin ada sih 1-2 bank yang masih bisa penyimpangan gitu ya. Coba teman-teman mungkin pengalaman kalau kos-kosan ngambil KPR yang IMB-nya murni kos itu bisa di mana aja. Mungkin nanti bisa buat referensi buat saya juga kalau mau mengajukan kredit. Cuma sepengetahuan saya, sepengalaman saya, rata-rata bank itu kalau KPR dia IMB-nya harus ada tulisannya rumah tinggal. Jadi menyiasatinya gimana? Jadi menyiasatinya pada saat teman-teman membuat IMB, buatlah IMB peruntukannya rumah tinggal dan pondokan atau rumah tinggal dan kos-kosan. Jadi kuncinya ada di kata rumah tinggalnya. Kalau ada kata rumah tinggal di IMB-nya, maka kita bisa mengajukan KPR, kredit pemilikan rumah. Kalau nggak ada rumah tinggalnya, namanya jadi KPK, kredit pemilikan kos. Kredit pemilikan kos itu masuk ke kredit modal kerja atau kredit investasi dan bunganya lebih mahal. Nah, kalau bisa masuk KPR, kenapa enggak? Kenapa kita harus ambil bunga yang mahal kalau kita bisa dapat bunga yang murah? Karena kalau kita uangnya terbatas, kita bisa pakai tenor yang panjang, 15 tahun, 20 tahun, angsurannya bisa kecil, kita masih bisa mendapatkan lebih dari uang sewa kos yang kita dapatkan setiap bulan. Jadi kalau misalnya profit kita kosnya 20 juta sebulan, kita ngangsur ke bank misalnya 15 juta per bulan, kan 5 juta kita masih dapat profit, lumayan bisa buat biaya hidup sehari-hari. Nah, setelah nanti ininya lunas, kos-kosannya atau propertinya lunas, kita mendapatkan gratis lah dalam tanda kutip itu, karena yang bayarin angsurannya itu kan dari hasil kosnya ya. Jadi kita selama 15 tahun itu ya kita memang kerja keras untuk supaya gimana okupansinya bagus dan bisa uang yang didapatkan itu bisa membayar angsuran bank. Tapi nanti setelah 15 tahun saat banknya hutangnya sudah lunas, nah kita bisa menikmati properti itu sudah sepenuhnya milik kita. Dan
kalau properti itu kan naiknya kan selalu setiap tahun kan naik ya, kecuali kalau kena gusur. Nah, kalau kena gusur itu beda. Tapi kena gusur pun sekarang, kalau kena gusurnya buat jalan tol malah diganti untung malah sekarang, nggak diganti rugi tapi ganti untung. Nah, nanti setelah 15 tahun harganya mungkin sudah 10 kali lipat atau ya 20 kali lipat, ya nggak tahu. Nah, disitulah enaknya bisnis properti, di mana kita sebenarnya mengharapkan yang terbesar itu adalah di capital gain-nya. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah keuntungan pada saat kita menjual properti tersebut. Selisihnya berapa nih yang harga terjual sama dulu waktu kita mengeluarkan pertama kali, itu namanya capital gain. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa berguna. Kalau mau kredit bank, nanti di video-video berikutnya saya juga akan bahas mengenai tips-tips bagaimana mengajukan kredit bank supaya bisa di ACC, dan bagaimana juga kalau kita menghadapi masalah dalam tengah jalan seperti kayak sekarang ini, kondisi COVID ini kan yang punya kredit bank itu kan sebenarnya dalam tanda kutip rada ketar-ketir ya, jadi rada deg-degan gitu. Gimana kalau COVID-nya ini nggak teratasi gitu, akan berkepanjangan. Nah, itu nanti di video-video berikutnya saya juga akan bahas untuk bagaimana sih kita mengelola kredit atau hutang bank dengan baik supaya kita tidak terjerumus ke masalah yang lebih besar lagi. Oke, demikian dulu video hari ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, share. Sampai ketemu di video berikutnya.